Hai, tahu tentang gravitasi? Yuk kabur dari Bima Sakti. Misalnya mau kabur dari galaksi ini, bisa aja langsung kabur dari bumi pakai roket yang cukup kuat untuk keluar. Tapi kan lambat. Ada yang namanya gravitational slingshot atau dalam bahasa Indonesia menurut Google Translate itu ketapel gravitasi. Jadi kita pakai gaya gravitasi dari planet-planet tetangga buat mempercepat roket kita. Sedikit disclaimer, di sini ada beberapa matematika di level yang agak atas, tapi nggak perlu khawatir, masih bisa enjoy kok ngeliatin konten ini. Sudah pernah ngeliat kan persamaan ini kalau ngomongin tentang gaya gravitasi? Bukan yang M kali G, tapi yang F sama dengan G kali M1, M2 bagi R kuadrat. Ini menceritakan tentang gaya gravitasi antara dua benda bermassa M1 dan M2 dengan jarak diantaranya R. Di sini ada konstanta gravitasi yang ditandai dengan G besar, nilainya itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Bukan gravitasi bumi yang G kecil itu ya. Bayangin galaksi kita itu dua dimensi aja, jadi perlu khawatir X sama Y aja. Persamaan gravitasi yang tadi tuh sebenarnya lebih akurat kalau dituliskan seperti ini. Di sini kita bermain dengan vektor yang sebenarnya ini lebih gampang karena kita nggak perlu khawatir X sama Y secara terpisah, jadi disatuin. Yang ada dua garis, terus ada R, terus ada tanda panah tuh artinya panjang dari vektor R. Kalau kalian sudah belajar rumus Pythagoras, itu basically ini. Untuk R yang ada topinya itu artinya arah dari vektornya. Bisa dihitung kayak gini. Jadi si vektor R-nya itu dibagikan sama si panjangnya. Nah, si panjang vektor ini bakal otomatis jadi satu. Jadi bisa dibilang cuman kayak arahnya aja yang tersisa. Kayak kalau ke kanan ke kiri dideskripsiin jadi satu atau min satu. Satu untuk ke kanan, min satu untuk ke kiri. Nangkep? Mantap. Kita kan juga tahu kalau gaya itu sesuai hukum Newton kedua tuh F sama M kali A. Persamaan gravitasi yang tadi itu bisa kita ganti jadi gini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapa M yang ada di M kali A ini? Itu gaya dari benda yang kita lihat. Nah, misalnya kita pilih benda 1, berarti M-nya tuh M1. Di sini M1 bisa dicoret, jadinya persamaannya kayak gini. Nah, persamaan ini tuh mendeskripsikan percepatan yang dirasakan oleh benda 1 karena gravitasi dari benda 2. Nah, kita udah tahu percepatannya, bisa nggak tahu kecepatannya? Tuh bisa. Percepatan itu turunan terhadap waktu dari kecepatan, atau dv/dt. Dan kecepatan itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi, dr/dt. Yang kita udah dapetin adalah persamaan diferensial yang mendeskripsikan gerak dari benda satu. Kita bisa pakai integral dengan suatu kondisi awal buat nyelesain persamaannya. Atau kita bisa pakai metode numerik untuk melihat gerakan dari benda satu yang sedang tarik-menarik dengan benda 2. Yuk ke Python. Sekarang kita bakal pakai SciPy atau Scientific Python buat ngelihat gerakannya. Pertama kita import dulu ini hal-hal yang kita perlukan. Terus untuk memulai, kita mulai dulu yang dari yang gampang sebelum kita mainan ketapel. Kita bikin sistem, kita anggap mataharinya diam di tengah di 00. Terus ada bumi sejauh 149 juta kilometer dari matahari. Dan kecepatan orbitnya adalah 29,78 km per second. Biar gampang, aku buat dulu fungsi buat nyari percepatan dari suatu benda karena gravitasi benda lain. Di sini ada inputnya R1, R2, sama M. Terus di dalamnya kita hitung dulu R vec-nya. R1 min R2 itu buat jarak antar kedua bendanya. Terus kita hitung R topinya buat cari arahnya kemana. Terus kita hitung percepatannya pakai rumus yang tadi. Terus kita return si percepatannya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke persamaan diferensialnya. Di sini ada BXA yang artinya itu posisi bumi di sumbu X, aksen. Karena dia aksen berarti itu artinya turunan. Turunan itu kan tadi kecepatannya. Sama kayak yang di BYA itu tapi cuma di arah Y aja. Terus BVA itu adalah percepatannya. Itu kan tadi V itu kecepatan, terus turunannya adalah percepatan. Terus kita bagi komponennya jadi X dan Y di BVXA dan BVYA. Kenapa kurung kotak dalam Y itu kayak gitu? Itu bakal lebih make sense kalau kita lihat pas kita jalanin kodenya. Habis sudah dapetin persamaan diferensialnya dalam fungsi, kita bikin kode solve5v ini. Isian pertama itu fungsi persamaan diferensial kita tadi, terus selanjutnya adalah rentang waktunya. Kalau sudah notice itu isian keduanya itu waktu 1 tahun dalam detik. Terus ada kondisi-kondisi awal yang urutannya sesuai dengan fungsi di div. Yang pertama itu posisi X-nya, yang kedua tuh kecepatan X-nya, yang ketiga tuh posisi Y-nya, yang keempat itu kecepatan Y-nya. Terus karena ini metode numerik, pasti bakal ada error dalamnya. Jadi buat pastiin errornya kecil biar bumi nggak melenceng, itu ertolnya dikasih 10 pangkat min 8. Dan aku lupa tadi kita pengen pakai matplotlib buat kita bisa ngeliat gerakannya. Ini dia kodenya. Nah, kan sudah bisa nih buat satu planet ngitarin matahari. Sekarang kita buat satu planet lagi, Jupiter, buat ketapel kita. Buat sama kayak bumi, tarik menarik antara Jupiter dan bumi kita abain aja. Selanjutnya ada roketnya. Roket ini terpengaruh gravitasi matahari, bumi, dan Jupiter.
Kondisi awal si roket ini itu lokasinya di bumi, dan kecepatannya sesuai dengan kecepatan kabur dari factsheet NASA, itu 11,19 km per second. Kecepatan kabur kan relatif terhadap bumi, jadi menurut matahari kecepatannya tuh 11,19 km ditambah dengan kecepatan orbit bumi, jadinya 11,19 tambah 29,78 km per second. Terus kita coba jalanin. Kayaknya ada yang salah nih. Soalnya dikeluarin error zero divide, berarti ada yang dibagi sama 0. Kayaknya gara-gara si roketnya mulai dari lokasi bumi, jaraknya jadi 0. Dan dari rumus gravitasi yang tadi, kalau si R-nya 0 itu bahaya. Jadi ada pembagian 0. Kita coba pindahin roketnya jadi mulai dari exosfer bumi aja ya. Nah, nggak muncul lagi nih errornya. Tapi sekarang ada masalah baru. Kodenya kok nggak selesai-selesai. Kayaknya masih gara-gara jaraknya yang masih deket banget gitu, jadi ngitungnya lama. Biar nggak ribet, kita abain aja tarikan gravitasi bumi. Nah, sekarang kita sudah bisa bikin si roketnya muter. Coba kita atur-atur biar si orbit roketnya ini bisa sampai ke orbit Jupiter. Kita tambahin kecepatan roketnya biar gampang, kita pakai kecepatan bumi kali 1, berapa gitu. Kayaknya 1,3 ini bisa nyampe ke orbitnya Jupiter. Tapi kayaknya nggak ada yang terjadi apa-apa ya. Kayak cuman biasa aja orbitnya. Nggak ada ketapel sama sekali. Nah, ini kita bikin animasi pakai kode ini. Ini nggak perlu dimengertiin kodenya, yang penting kita bisa ngeliat animasinya aja. Kita lihat, walaupun orbitnya sampai ke Jupiter, tapi nggak pernah bertemu sama Jupiternya, si roketnya. Jadi kita coba buat pindahin si Jupiternya biar ketemuan sama roket pas di orbit. Buat ngelakuin itu, kita asumsikan orbit Jupiter tuh di lingkaran persis gitu, bukan elips. Jadi ada sudut theta buat ngasih tahu lokasi si Jupiter. Ini sebenarnya koordinat polar yang ngasih tahu lokasi bukan kayak Cartesian dengan x, y, tapi pakai radius dan theta. Posisi untuk x jadi radius kalikan cos theta karena di samping sudut, dan kebalikannya untuk y jadi radius dikalikan sin theta. Buat kecepatannya agak sedikit lebih tricky, kita buat garis bantuan buat segitiga. Kita lihat sekarang untuk kecepatan di x itu kecepatan orbitnya dikalikan sin theta. Untuk kecepatan di y itu kecepatan orbitnya dikalikan min cos theta karena ke atas positif, jadi harus dibalik. Karena pas roket sampai ke Jupiter, Jupiternya butuh seperempat orbit lagi. Kita putar ke kanan seperempat orbitnya. Tadi sistem koordinat kita diganti, jadi sekarang mulainya dari kanan, jadi nggak perlu ganti apa-apa. Karena aku sudah tahu apa jawabannya, tetanya kita ganti jadi 8. Dan tada, gravitational slingshot. Sudah banyak materi yang kita bahas di sini dan juga aplikasikan. Selamat bermain-main dengan kode ini dan semoga berguna. Bye!